Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, upaya pemerataan akses digital nasional terus diperkuat terutama untuk menjangkau wilayah terpencil dan sektor industri yang membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi. Di tengah tingginya kebutuhan infrastruktur digital, kolaborasi antar penyedia layanan menjadi salah satu strategi untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lintas Arta yang memperkuat kolaborasi dengan Starlink, layanan internet berbasis satelit orbit rendah milik SpaceX. Kerjasama yang telah berjalan sejak Agustus 2024 ini disebut mencatat pertumbuhan signifikan dalam 1 tahun terakhir. Implementasi layanan Starlink yang dikelola Lintas Arta tumbuh lebih dari 400% didorong peningkatan adopsi dari sektor industri, pemerintahan hingga wilayah 3T. Direktur dan Chief Telco Service Officer Lintas Arta Zulfi Hadi menyebut percepatan adopsi tersebut mencerminkan kebutuhan akan konektivitas yang cepat, andal, dan menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit terhubung. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital berbasis kecerdasan artifisial yang dibangun melalui integrasi layanan konektivitas cloud, keamanan siber, dan kolaborasi digital. Lintas Arta menerapkan pendekatan managed service untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar industri, termasuk aspek keandalan jaringan, keamanan data, serta kepatuhan regulasi nasional. Di tengah lonjakan ekonomi digital, infrastruktur digital kini disebut-sebut sebagai senjata ekonomi baru. Tidak hanya soal konektivitas, tetapi juga kesiapan cloud, data center, keamanan siber, hingga kedaulatan data yang nantinya akan menentukan daya saing Indonesia di level global. Lalu seberapa siap Indonesia menghadapi gelombang ekonomi berbasis data dan juga AI? Dan apa strateginya agar kita tidak sekedar menjadi pasar, melainkan juga pemain utama? Untuk membahasnya telah bersama kita Gideon Surantabarus, Chief Cloud Officer Lintas Arta. Pak Dion, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang ini. Pak Dion, kita lihat kan memang akhir-akhir ini perkembangan ekonomi digital ini sangat-sangat pesat. Ya. Lintas Arta sebagai perusahaan di bidang informasi, kemudian juga komunikasi di ekosistem infrastruktur digital ini, bagaimana melihat peran strategis infrastruktur digital dalam percepatan ekonomi digital? Kami memandangnya sebagai enabler ya, karena memang Lintas Arta sebagai penyedia infrastruktur. Tadi disampaikan di pembuka, kami memang menyediakan konektivitas jaringan, bagaimana digital ini dapat terjangkau. Memang fokus kami di B2B, kemudian kami juga menyediakan data center, cloud, dan AI. Nah, sebagai enabler, kami melihatnya bahwa tidak bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri dalam arti produk itu sendiri-sendiri. Kami melihatnya sebagai satu kesatuan. Kemudian yang kedua tadi juga menarik disampaikan bahwa ini ekosistem dan kolaborasi. Tidak bisa juga kami berdiri sendiri menyediakan ini semua untuk Indonesia. Tentunya ada beberapa provider baik fiber, baik internet, data center, dan cloud. Dan interkoneksi itu semua dibutuhkan. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada framework global yang dimiliki, saya nggak menyebut nama ya, tapi secara umum itu disampaikan begini, bahwa untuk meningkatkan digital ekonomi itu dibutuhkan infrastruktur sebagai enablernya. Infrastruktur dan beberapa materi, beberapa kajian sampaikan bahkan bisa meningkatkan pendapatan domestik bruto PDB ya, seperti broadband, meningkatkan lebih dari 1% pendapatan ya, penetrasinya. Kemudian data terakhir di first half 2025 juga disampaikan peningkatan ekonomi Amerika didukung karena investasi data center dan IT. Kalau kita acu dua hal ini saja dari sisi infrastruktur, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenapa begitu? Nah, kita lihat lagi linkingnya kepada apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur BI. Bagaimana peningkatan signifikan di pembayaran digital ya. Nah, itu semua membutuhkan infrastruktur. Tidak ada cloud, tidak ada backbone, fiber optik, tidak ada last mile, tidak ada orang menggunakan ini untuk bertransaksi. Jadi kira-kira saya pikir ini akan tumbuh. Kita punya jumlah masyarakat cukup banyak, penetrasi yang masih juga bisa ditingkatkan,
Dan kalau semua infrastruktur ada di sini, kita juga bisa membawa masuk eh, pemain asing Indonesia atau kita bisa lebih efisien dalam bertarung di global. Artinya secara demand terus meningkat ya, baik dari global dan juga domestik kita bisa lihat itu. Tapi kalau dari sisi kesiapan infrastruktur, sudah seberapa siapkah ini dari sisi infrastruktur cloud dan juga data center yang ada di Indonesia agar bisa menopang lagi percepatan ekonomi digital? Kalau saya melihat dari beberapa berita teman-teman di sesama industri, yang terjadi sekarang memang masih bersiap ya, khususnya data center, cloud dan seterusnya. Karena kalau dilihat sekarang data center semua mengembangkan. Kalau kita lihat juga data center capacity sekarang cepat habis dan terus dibangun ya. Kalau dilihat beberapa provider termasuk kami sendiri di grup itu membangun kapasitas. Cloud juga begitu, karena cloud juga selain hyperscaler sudah di Indonesia, kami melihat adanya kebutuhan sovereign, termasuk juga mungkin pemerintah sedang melihat hal itu. Kemudian infrastruktur jangkauan ke wilayah Indonesia yang masih di rural area di bagian timur itu juga masih perlu dikembangkan. Saya pikir ini potensi masih cukup banyak. Makin banyak orang akan menggunakan mobile nanti di ujung sana di kota-kota kecil. Iya, secara long term kalau kita lihat ini kan juga masih banyak ya potensinya. Karena kan pembangunan data center di Indonesia kan juga masih relatif baru lah ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain begitu ya Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat juga untuk tantangannya itu seperti apa? Apakah memang dari kesiapan energi ataupun juga mungkin dari struktur biaya ini yang lebih dominan dalam pembangunan data center di Indonesia? Iya, banyak hal ya tantangan tentunya kalau dari perusahaan investasi. Karena infrastruktur hubungan dengan investasi. Investasi yang cukup besar. Kemudian yang kedua juga kami melihat bagaimana peran pemerintah juga penting dalam mendukung ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara lain, adanya support dari pemerintah untuk pembangunan ini. Jadi kalau dilihat ini dampaknya tadi ada hubungan infrastruktur dengan peningkatan PDB, kemudian peningkatan data saing nasional. Saya pikir dengan supporting ini di industri, ini sangat terbantu. Apalagi kan pemerintah juga menargetkan inginnya adalah pemerataan konektivitas hingga berbagai daerah, khususnya daerah-daerah 3T. Dan melihat seberapa signifikankah positifnya, dampaknya terhadap pemerataan akses-akses di daerah-daerah 3T? Kalau saya pikir iya ya. Kalau sekarang pemerintah punya program untuk mengembangkan infrastruktur seperti mobile ke daerah 3T, kemudian masyarakat di sana terhubung, otomatis mereka terbuka. Tidak hanya mereka sebagai konsumen, tapi mereka juga bisa menjadi sebagai produsen. Tapi yang diperlukan itu apa Pak Dion? Apakah perlu jaringan, kemudian bandwidth yang perlu diperkuat? Pasti. Yang masih menjadi kendala ini tapi apa? Jangan lupa, kita tadi apa yang disampaikan oleh di depan tadi, sementara ini supaya cepat, yang paling cepat bisa sampai ke mereka dalam menggunakan satelit. Oleh karena itu kami masuk dengan solusi dengan berkolaborasi dengan Starlink. Lalu kan untuk berbagai sektor bisnis, ini kan memang hampir semuanya sudah pokoknya langsung ya adopsi teknologi agar bisa lebih efisien lagi. Anda melihat seberapa baik ini positifnya? Transformasi digital jadi tema ya beberapa tahun ini terus terjadi, walaupun di berbagai perusahaan berbeda-beda, setiap industri berbeda, perbankan mungkin lebih dulu, lebih cepat karena mereka ada kebutuhan, telco juga cepat, tapi industri lain mengikuti. Yang saya melihat sekarang yang sedang bergerak tapi belum secepat transformasi digital yang sudah ada ya, adalah AI. Dan kami percaya bahwa AI ini akan menjadi sesuatu yang baik buat Indonesia, khususnya peningkatan ekonomi juga daya saing nasional. Secara progres, apakah transformasi digital kita di Indonesia, mungkin jika kita bandingkan negara-negara lain ini juga sudah on track atau masih harus banyak yang dikejar juga nih Pak? Saya pikir ya, banyak perlu dikejar karena tadi ya, infrastruktur masih terbatas untuk menjangkau semua. Jadi kalau ada ke rural area bukan berarti hanya di sana hanya ada consumer. Tapi juga pasti ada bisnis di sana. Nah, bisnis juga butuh konektivitas. Nah, itu yang mungkin jadi tantangan di kita. Dan jangan lupa, tantangan di kita tidak hanya sebaran yang sangat luas, di mana ada ujung-ujung tempat-tempat yang dari 3T. 3T itu adalah tempat, ada bisnis, ada orang di sana. Tetapi berikutnya bagaimana, tadi konektivitas bisa ke sana. Tapi konektivitas tidak bisa ke sana kalau tidak ada listrik.
tidak ada energi. Jadi semua jadi satu kesatuan. Saya pikir tidak hanya kami sebagai perusahaan ICT, telco, yang bisa butuh membangun ke sana, tapi supporting dari provider seperti PLN, pemerintah juga untuk bisa membantu membuka daerah-daerah seperti itu. Oke, terlebih kan juga saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan cloud ya. Lintas Harta kan juga bergerak di cloud juga ini. Seberapa jauh ini mungkin dari sisi efisiensi, kemudian operasional bisnis, terbantu dengan pemanfaatan cloud ini? Kalau kami melihatnya begini, dulu ketika kami membangun cloud, perusahaan itu seperti, bahkan kami sendiri, kita kan membeli server-server sendiri ya. Tapi kemudian apakah itu efisien? Tidak jawabannya. Karena utilisasinya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian apakah ketika kita berbisnis, kita tahu bahwa yang kita beli itu akan terutilisasi 80% misalkan. Cloud itu lebih menguntungkan karena apa? Tidak perlu kita punya keyakinan, prediksi masa depan, tapi on demand. Nah itulah yang membuat cloud ini lebih efisien. Mengefisiensikan perusahaan-perusahaan yang ingin membangun atau melakukan transformasi digital. Oke, lalu kan kalau bisa dilihat berarti ya Lintas Arta ini masuknya ke cloud, data center, kemudian juga ada AI begitu ya? AI dan cyber security. Dan juga cyber security. Ini menarik juga kalau kita berbincang terkait dengan cyber security. Sejauh ini kan memang banyak sekali isu terkait dengan keamanan siber, keamanan data. Bagaimana Lintas Arta memposisikan diri dalam penguatan keamanan data dan juga siber? Kami membangun kompetensi di internal. Kami juga melakukan strategic partnership untuk membangun atau menyediakan solusi layanan ini, tapi dilihat tidak bisa sebagai satu kesatuan, satu sendiri-sendiri ya. Network yang kami sediakan butuh solusi cyber security. Cloud yang disediakan juga harus diprotek dengan cyber security. Interconnected berarti ya? Betul. Jadi kami melihat, kami punya 4C, 4 layanan kami. Dari connectivity, cloud, cyber security, dan collaboration. Keempat-empat ini sebetulnya membutuhkan yang disebut layanan cyber security. Oke, baik. Masih banyak yang akan kita bahas, khususnya terkait dengan kolaborasi dan juga strategic partnership yang tadi Pak Dion sampaikan. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Dialog bersama Gideon Surantabarus, Chief Cloud Officer Lintas Arta. Kita lanjutkan kembali. Pak Dion, ini menarik. Tadi kan kita sudah bahas terkait dengan data center, kemudian juga keamanan siber. Tidak lengkap juga kalau kita membahas terkait dengan AI. Ini kan lagi trending banget dalam beberapa tahun terakhir. Bisa dijelaskan seperti apa dalam pengembangan ekosistem AI yang juga dilakukan oleh Lintas Arta? Ya, jadi mungkin sudah pemirsa sudah tahu ya bahwa kami membangun atau membawa infrastruktur AI di Indonesia di tahun 2024. Kenapa begitu? Karena kami melihat bahwa AI ini ya harus sovereign, dibangun di sini, menggunakan data-data di Indonesia, dan itu tidak keluar, sehingga AI nasional itu muncul. Nah, kemudian setelah itu diluncurkan, kami juga mulai melanjutkan dengan program AI Merdeka, itu gerakan ya, gerakan di mana kami punya 2 misi di situ. Yang pertama kita mau mendukung pengembangan talent AI di Indonesia, yang kedua adalah pengembangan mungkin kita sebut startup AI, karena tadi hubungan juga dengan peningkatan ekonomi. Kenapa? Kalau ada startup AI itu makin ada dulu di Indonesia, kemudian berkembang, kita melihat Indonesia punya potensi cukup besar. Kalau dilihat negara lain, di Singapura sudah ada unicorn AI, bahkan China, US pasti sudah ada. Nah, kita mau lihat ke sana. Nah, kenapa 2 ini penting? Karena 2 penting ini adalah dua-dua ini adalah sebagai enabler untuk nanti ada use case AI nasional. Nah, kalau mau dibayangkan nanti saya akan ceritakan ya. Tapi ada beberapa hal yang sifatnya bisa Indonesia banget gitu ya kira-kira. Nah, contohnya yang sudah kita kerjasamakan adalah dengan partner tuh Talent DNA, supaya misalkan masyarakat Indonesia atau orang yang baru lulus bisa fit dengan pekerjaannya. Kemudian Lintas Arta kan juga berkolaborasi dengan mitra seperti Nvidia dari Amerika Serikat ya untuk pengembangan infrastruktur AI ini. Seberapa penting sebetulnya kerjasama seperti ini, strategic partnership ini dalam bisa kembali mendukung percepatan AI di Indonesia? Ya, karena kalau kita berkolaborasi dengan yang
topnya saya pikir itu akan mendukung kita ya. Jadi kompetensi mereka, pengalaman mereka, mereka juga tidak hanya sendiri, mereka juga berkolaborasi dan memiliki ekosistem. Kita belajar dari leader yang ada di sana, kita bawa ke Indonesia. Memangnya kalau dilihat untuk kebutuhan AI ini akan seberapa besar nantinya? Sangat besar ya. Bahkan kalau ada yang menyatakan ke depan tanpa AI perusahaan itu akan mati. Jadi kalau kita lihat sekarang menjadi contoh atau referensi China. Bagaimana China menerapkan AI dan bagaimana China sekarang melompat jauh lebih tinggi di sisi industri dibandingkan negara-negara lain. Apalagi kalau kita lihat juga digitalisasi semakin masif dengan berbagai tren-tren yang terjadi dari sisi permintaan, demand, layanan data center, cloud, AI. Ini kan memang pemain-pemainnya masih sedikit ya, dan juga masih relatif baru begitu untuk secara ekosistem. Yang Anda menilai untuk beberapa tahun ke depan akan seperti apa, Pak Dion? Akan masif, saya pikir sama mendekati, lebih masif lagi. Sekarang sudah ada bibit-bibitnya, bagaimana kita mengenabler itu, dan tidak hanya sendiri ya, kita juga dibantu oleh NVIDIA untuk menggerakkan ISV nasional. Saat ini kan yang mungkin yang masih menjadi fokus itu di kota-kota besar. Bagaimana dengan mungkin wilayah-wilayah lainnya, seperti wilayah 3T yang juga menjadi target pemerintah? Nah justru ini yang menarik, kita meluncurkan AI Merdeka. Di situ ada namanya Laskar AI ya, untuk talent AI nasional. Pesertanya itu mayoritas dari luar Jakarta, luar kota-kota besar. Jadi saya pikir ini bagus, karena mereka belajar secara digital juga. Dan mudah-mudahan program kedua yang kami luncurkan di tahun ini nanti akan terus menjangkau teman-teman, adik-adik yang memang berada di luar Jawa. Baik, dengan potensi yang begitu besar dan juga pemanfaatan dari data center, kemudian AI, cloud untuk kebutuhan bisnis ya di berbagai sektor, Pak Dion melihat untuk sektor mana nih yang kira-kira yang akan banyak sekali membutuhkan pemanfaatan teknologi seperti ini nantinya? Tidak ada batasan ya. Kalau kami melihat sekarang ini yang kami fokuskan, mungkin pelanggan terbesar kami dari finance, mungkin juga hubungan dengan fintech dan lain-lain, juga banyak di sana. Kemudian kami melihat juga di resources. Sebetulnya resources kenapa? Karena dengan adanya AI membantu mereka lebih efisien, sehingga memiliki daya saing global lebih baik lagi. Baik, bagaimana tentunya dengan satu lagi, pemerintah. Dukungan apa yang mungkin juga dilihat akan sangat membantu dalam memaksimalkan lagi ekosistem ini? Saya pikir kolaborasi antara kita semua ya, di pemerintah, swasta, mungkin dari pendidikan, universitas, untuk kita membangun talent. Itu penting dulu, pertama. Yang kedua, gerakan seperti waktu itu, 1000 startup dan yang lain-lain yang waktu itu pernah ada, bagaimana sekarang menjadi juga startup AI. Apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain ya? Mungkin kalau dari Amerika kan memang sudah cukup maju untuk di ekosistem ini. Bagaimana dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia? Apa yang mungkin bisa kita ambil nih ya untuk percepatan ekosistem ekonomi digital? Saya pikir bukan dari mereka ya. Paling kita lihat adalah China ya. Oh, China. Kiblatnya. Karena kalau China berarti ya. IP AI sekarang terbesar tuh China, mengalahkan Amerika. Itu yang pertama. Kemudian Indonesia itu punya sumber alam yang luar biasa. Karena AI itu butuh power, butuh listrik. Kompetitor kita yang bahkan lead di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Mereka tidak punya sumber alam seperti kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ini. Nah, untuk manfaat ini tidak mudah. Sebetulnya dukungan pemerintah untuk mensinergikan semua aspek ini, sumber daya alam dan lain-lain. Dan bagaimana semua provider bisa saling berkolaborasi membentuk satu ekosistem AI nasional, itu paling penting menurut saya. Dan kita bisa, kalau cita-citanya adalah Indonesia dengan sumber alam yang begitu luas, sumber daya atau masyarakat yang luas, bisnis yang bagus, banyak, kita menjadi hub. Jangan lagi kita menjadi hanya sebagai tail, seperti kemarin untuk fiber optik, mungkin kita tail karena hubnya adalah Singapura. Tapi untuk AI, data center,
sebaiknya Indonesia yang punya peran. Oke, apalagi kalau kita juga mungkin berkaca ya dari China untuk pemanfaatan AI ini kan juga sudah digunakan di sektor manufaktur. Ini Iya, menarik sekali ya. Apa betul. yang bisa mungkin dicontoh dan Iya. dalam beberapa tahun ke depan ini mimpinya, harapannya supaya nanti Indonesia juga bisa demikian? Ya kalau kita mau harga kita sama dengan mereka hasil manufaktur kita ya kita ikuti apa yang mereka miliki. Tapi mungkin kita akan fokus ya sebetulnya di mana kekuatan kita. Apakah memang di bidang itu atau bidang yang lain. Tapi tentunya solusinya ada. Tinggal bagaimana kita ingin terapkan. Dan kalau mau melihat China banyak hal yang bisa kita lihat atau kita mencontek. Jadi kalau dulu China mencontek teknologi dari negara lain, sekarang mungkin kita mencontek teknologi dari China untuk dikembangkan di Indonesia. Tapi bagaimana juga Bapak menanggapi berbagai isu yang kalau ini pemanfaatan AI nanti bisa menggantikan dari sisi ketenaga kerjaan dan juga skill-skill yang kita punya ini? Ya kalau saya sementara ini melihatnya begini, kalau itu kan negatifnya begitu. Tapi positifnya adalah produktivitas kita naik. Jadi kalau produktivitas kita naik, produktivitas perusahaan juga naik. Nah kemudian ke depannya untuk kita tidak tergantikan, kita melakukan perubahan di diri kita sendiri. Kita mengadopsi bagaimana kita menjadi pengguna AI. Oke, terakhir mungkin pertanyaan dari saya Pak Dion, strategi apa yang mungkin harus dilakukan lagi untuk penguatan ekosistem ekonomi digital kita secara domestik, baik itu dari pembangunan data center, kemudian cloud, keamanan siber, hingga AI? Mungkin saya satu poin yang belum disampaikan di sini, bagaimana kolaborasi itu penting ya. Jadi kalau kolaborasi tadi saling membangun, saling berinterkoneksi. Satu hal tadi AI kan use case. Ya. Use case itu jangan lagi kita melihat baru membangun semua use case itu sendiri. Makanya kami juga dalam proses menyiapkan, akan meluncurkan yang kami sebut dengan AI Marketplace. Di mana itu sebagai ruang bagi developer untuk membangun use case AI. Jadi jangan berpikir lagi nanti saya mau bikin use case A, semuanya saya sendiri, enggak. Di situ ada modul yang dikembangkan oleh developer A, ada modul dikembangkan oleh developer B, kemudian mereka bisa menjahit itu semua menjadi satu solusi. Baik. Kami pikir itu menarik buat ke depannya. Baik, menarik sekali insight yang sudah dibagikan oleh Pak Dion. Semoga penguatan infrastruktur digital ini semakin bisa berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi kita ya ke depannya. Ya, Terima betul, kasih Mbak Ellen. Terima Pak kasih. Gideon Surantabarus, Chief Cloud Officer Lintas Arta atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Dion. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia pamit undur diri. Sampai jumpa.